Gedung DPR seperti desainnya seperti dua pantat yang semok gitu ya. Kita cari tahu sejarahnya seperti apa bersama narasumber kita Gemini AI. Gemini AI, apakah kamu sudah siap untuk podcast kita kali ini dan kamu sudah mengetahui tentang sejarah gedung DPR? Wah, menarik sekali nih analogi desain gedung DPR seperti dua pantat yang semok. Tapi, sebenarnya desainnya punya filosofi tersendiri loh. Gedung DPR ini dirancang oleh arsitek Sujudi Wirjoatmojo dan mulai dibangun tahun 1965. Bentuknya yang unik itu terinspirasi dari burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Sayap Garuda melambangkan kekuatan dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Gimana, filosofinya cukup dalam ya? Iya, benar. Ternyata filosofinya cukup dalam. Katanya gedung ini dibangun sebelumnya bukan untuk gedung DPR. Kira-kira gedung itu dibangun untuk apa asalnya? Betul sekali. Awalnya, gedung ini memang dirancang untuk Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO. CONEFO ini adalah gagasan Presiden Soekarno sebagai bentuk tandingan dari PBB. Tapi, karena situasi politik saat itu, CONEFO tidak pernah terwujud. Akhirnya, gedung ini dialihfungsikan menjadi gedung DPR MPR RI. Sejak tahun berapa gedung itu dijadikan gedung DPR dan MPR? Gedung DPR MPR RI mulai digunakan sebagai tempat bersidang para wakil rakyat pada tanggal 1 Februari tahun 1983. Sebelumnya, sidang-sidang DPR dan MPR diadakan di tempat lain. Oh, jadi terus filosofinya kenapa gedung itu dirancang jauh dari jalan gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, pasti itu tidak akan terdengar ke dalam. Sayangnya, filosofi jarak gedung DPR dari jalan raya memang jadi sorotan. Ada yang bilang, jarak itu sengaja dibuat agar suara rakyat tidak mudah terdengar langsung oleh para wakilnya. Tapi, ada juga yang berpendapat itu hanya masalah tata kota saja. Gimana menurutmu? Terus filosofi lain kenapa harus dibangun gedung yang semegah itu? Kemegahan gedung DPR ini memang jadi simbol tersendiri. Ada yang bilang, kemegahan ini mencerminkan wibawa lembaga perwakilan rakyat. Tapi, ada juga yang berpendapat, kemegahan ini justru menimbulkan kesan mewah dan kurang dekat dengan rakyat. Gimana menurutmu? Nah, mungkin podcast kita itu apakah gedung ini pernah direnovasi atau diperbaiki? Tentu saja, gedung DPR MPR RI telah mengalami beberapa kali renovasi dan perbaikan. Salah satu yang terbesar adalah renovasi pada tahun 2008 untuk menambah ruang kerja anggota DPR dan memperbaiki fasilitas lainnya. Renovasi ini sempat menuai kontroversi karena dianggap terlalu mewah dan menghabiskan anggaran yang besar. Berarti itu yang hijau itu bukan seperti pantat semok ya, tapi itu adalah lambang kepakan sayap Garuda gitu ya. Mungkin untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Gemini AI sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Seperti biasa, sapa penonton dan ingatkan mereka untuk follow akun Dalari Podcast. Sama-sama, senang bisa berbagi cerita tentang gedung DPR yang ikonik ini. Jangan lupa follow akun Dalari Podcast untuk obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.